Langkah senyap. Terbang diam-diam ke negeri kanguru, manuver kilat John Hartman siap amankan Luke Vickery untuk Garuda Muda. Asia Tenggara mulai gelisah. Mesin gol Garuda Muda masa depan akan saya ciptakan, ujar John Hartman bersemangat tinggi. Madam Pang tertegun langkah timnas Indonesia. FIFA Series jadi panggung elit saat timnas Indonesia naik kelas dengan pelatih baru dan siap mengguncang Asia. Madam Pang mengakui bahwa ia sebenarnya ingin timnas Thailand ikut ambil bagian dalam FIFA Series. Namun realitas berkata lain. Tak lagi di pinggir lapangan, Shin Tae-yong bangun masa depan Garuda kerja sama rahasia dengan Mills bikin sepak bola Indonesia punya akar kuat. Bagi banyak penggemar, kabar ini terasa menggetarkan. Sebab Shin Tae-yong adalah figur yang telah meninggalkan jejak mendalam di hati publik sepak bola Indonesia. Gelombang pulang kampung pemain abroad timnas Indonesia, kejutan besar Super League, dan pengakuan jujur John Hartman. Apakah ini sinyal kebangkitan Liga Nasional? Atau strategi besar dari pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Langkah senyap. Terbang diam-diam ke negeri kanguru, manuver kilat John Hartman siap amankan Luke Vickery untuk Garuda Muda. Asia Tenggara mulai gelisah. Mesin gol Garuda Muda masa depan akan saya ciptakan, ujar John Hartman bersemangat tinggi. Langit Australia belum sepenuhnya terang ketika sosok tinggi berjaket gelap melangkah keluar dari bandara. Tak banyak yang mengenalinya, namun bagi dunia sepak bola Asia Tenggara, kehadirannya seperti petir di siang bolong. Dialah John Hartman, arsitek strategi yang kini bergerak cepat, senyap namun mematikan. Tujuannya satu, memastikan masa depan Luke Vickery. Gelandang lincah MacArthur FC segera berlabuh ke pelukan merah putih. Kabar ini beredar pelan, nyaris tanpa jejak resmi. Namun, lingkaran dalam sepak bola regional langsung bereaksi. Hartman bukan pelatih biasa. Setiap langkahnya selalu punya arti strategis. Ketika ia terbang langsung ke Australia, banyak yang langsung membaca tanda ada misi besar sedang dijalankan. Luke Vickery bukan nama sembarangan. Pemain muda MacArthur FC ini dikenal memiliki visi bermain tajam, kontrol bola halus, dan keberanian duel yang jarang dimiliki pemain seusianya. Di Liga Australia, ia mulai mencuri perhatian, menjadi motor permainan yang membuat lini tengah lawan sering kehilangan arah. Tak heran ketika rumor naturalisasi ke Indonesia muncul, publik langsung heboh. Sumber terdekat menyebutkan pertemuan Hartman dengan pihak klub dan keluarga Vickery berlangsung hangat namun serius. Tak sekadar membahas administrasi, Hartman disebut membawa peta besar, proyek jangka panjang Garuda Muda U23. Indonesia tak hanya ingin pemain naturalisasi, tetapi figur pemimpin lapangan, simbol era baru sepak bola nasional. Di ruang pertemuan sederhana, Hartman memaparkan visinya tentang bagaimana Garuda Muda akan dibangun dengan disiplin Eropa, keberanian Asia, dan identitas Nusantara. Tentang target menembus level Asia, bukan sekadar pesaing regional. Dan tentang peran Luke Vickery sebagai poros permainan, jantung yang akan menghidupkan ritme timnas U23. Respons Vickery disebut positif. Ia tertarik dengan atmosfer sepak bola Indonesia yang bergelora, supporter fanatik, serta peluang tampil di panggung internasional dengan peran sentral. Bagi pemain muda, ini bukan hanya soal paspor baru, tetapi tentang proyek besar dan kesempatan menjadi legenda. Namun, dampak langkah Hartman tak berhenti di sana. Kabar ini langsung menggetarkan Asia Tenggara. Vietnam, Thailand, dan Malaysia mulai waspada. Mereka paham, Indonesia kini bergerak cepat, tak lagi menunggu, tak lagi ragu. Naturalisasi bukan lagi solusi darurat, melainkan strategi terukur. Media regional menyebut ini sebagai operasi senyap paling berani tahun ini. Sebab jika Vickery resmi bergabung, peta kekuatan U23 Asia Tenggara bisa berubah drastis. Lini tengah Indonesia akan naik level, transisi makin cepat, dan kreativitas makin sulit dibendung. Lebih dari sekedar satu pemain, manuver Hartman menandai era baru. Era diplomasi sepak bola, negosiasi lintas negara, pendekatan personal, dan visi jangka panjang kini menjadi senjata utama. Indonesia tak hanya membangun akademi, tetapi juga memburu talenta global dengan kecermatan tinggi. Kini publik menunggu satu momen krusial, jabat tangan terakhir. Isyarat bahwa Luke Vickery resmi memilih merah putih. Jika itu terjadi, bukan hanya Garuda Muda yang bersorak,
Asia Tenggara akan benar-benar tersentak. Dan satu hal pasti, langkah lincah John Herdman kali ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah sinyal keras bahwa Indonesia sedang menyiapkan kejutan besar. Garuda Muda tak lagi sekadar peserta. Mereka datang sebagai penantang, bahkan calon penguasa baru kawasan. Pertanyaannya kini hanya satu. Siapkah Asia Tenggara menghadapi Garuda yang tengah mengepakkan sayapnya lebih lebar dari sebelumnya? Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Madam Pang tertegun langkah Timnas Indonesia, FIFA Series jadi panggung elit saat Timnas Indonesia naik kelas dengan pelatih baru dan siap mengguncang Asia. Madam Pang mengakui bahwa ia sebenarnya ingin Timnas Thailand ikut ambil bagian dalam FIFA Series. Namun realitas berkata lain. Reaksi itu datang tanpa diduga. Madam Pang sosok berpengaruh di sepak bola Thailand, menghela napas panjang ketika kabar tentang langkah besar Timnas Indonesia menyebar ke seluruh kawasan. Bukan sekedar laga uji coba biasa, Indonesia kini resmi menggelar event berkelas internasional, FIFA Series. Sebuah panggung yang selama ini identik dengan negara-negara elit, kini justru digelar di tanah Nusantara. Dan di titik inilah, peta kekuatan Asia Tenggara mulai terasa bergeser. Dalam sebuah pernyataan yang cepat viral, Madam Pang mengaku terkejut sekaligus kagum. Ia secara terbuka menyebut Timnas Indonesia benar-benar luar biasa. Bukan hanya karena kualitas pemain, tetapi karena keberanian dan kemampuan Federasi Indonesia membawa ajang resmi FIFA ke kawasan. Baginya, ini bukan prestasi kecil. Ini adalah tanda bahwa Indonesia telah melompat satu tingkat lebih tinggi. Menariknya, di balik kekaguman itu terselip sedikit rasa ingin. Madam Pang mengakui bahwa ia sebenarnya ingin Timnas Thailand ikut ambil bagian dalam FIFA Series. Namun, realitas berkata lain. Turnamen ini bukan undangan biasa, melainkan ajang yang sepenuhnya berada di bawah kendali FIFA. Peserta dipilih langsung dari negara-negara dengan perhitungan ranking, nilai komersial, hingga visi pengembangan global. Maka tak heran, yang hadir justru negara seperti Bulgaria bukan dari Asia Tenggara. Disinilah publik mulai menyadari satu hal penting. Timnas Indonesia kini dipandang sebagai representasi Asia yang layak bersanding dengan Eropa. Kehadiran tim dari benua biru menjadi simbol kelas baru. Ini bukan lagi soal uji coba, melainkan pembuktian level. Indonesia tak lagi berputar di lingkaran regional, melainkan mulai menatap panggung yang lebih luas. Perubahan ini tentu tak lahir begitu saja. Kedatangan pelatih baru dengan filosofi modern menjadi titik balik besar. Metode latihan diperbarui, disiplin ditingkatkan, dan standar internasional mulai diterapkan di setiap lini. Lebih dari itu, kombinasi pemain lokal potensial dengan pemain-pemain naturalisasi berkualitas menciptakan harmoni yang jarang dimiliki negara Asia Tenggara lain. Di lapangan, dampaknya terasa nyata. Tempo permainan meningkat, organisasi bertahan makin rapat, dan transisi menyerang menjadi lebih berbahaya. Timnas Indonesia kini bukan hanya mengandalkan semangat, tetapi juga struktur dan kecerdasan bermain. Inilah yang membuat banyak pengamat menyebut, Garuda sedang memasuki fase emas. Madam Pang pun tak menutup mata. Ia menyadari bahwa dominasi Asia Tenggara perlahan mulai condong ke Indonesia. Jika sebelumnya Thailand dan Vietnam silih berganti memimpin kawasan, kini Indonesia muncul sebagai kekuatan baru yang lebih komplit. Bukan hanya kuat di usia senior, tetapi juga di level junior dan U23. Fondasi masa depan tengah dibangun dengan rapi. Lebih jauh lagi, ambisi Indonesia tak berhenti di Asia Tenggara. FIFA Series menjadi batu loncatan menuju mimpi yang lebih besar, bersaing di level Asia. Dengan pengalaman melawan tim-tim Eropa, mental pemain akan terasa, standar akan naik, dan kepercayaan diri akan tumbuh. Inilah proses yang selama ini diidamkan, namun baru sekarang benar-benar terwujud. Tak berlebihan jika banyak pihak mulai berbisik. Indonesia sedang menyiapkan era dominasi baru, dari regional hingga kontinental. Dari penonton menjadi penantang, dari underdog menjadi ancaman nyata. Dan mungkin, di balik kekagumannya, Madam Pang menyimpan satu kesadaran pahit. Peta sepak bola Asia Tenggara telah berubah. Garuda kini tak lagi mengepak di kandang sendiri. Sayapnya mulai menjangkau Asia, bahkan menatap dunia. Pertanyaannya kini bukan lagi mampukah Indonesia bersaing, melainkan siapa yang siap menghentikan laju Garuda yang sedang terbang tinggi ini.
Tak lagi di pinggir lapangan, Shin Tae-yong bangun masa depan Garuda kerja sama rahasia dengan Mills bikin sepak bola Indonesia punya akar kuat. Bagi banyak penggemar, kabar ini terasa menggetarkan. Sebab Shin Tae-yong adalah figur yang telah meninggalkan jejak mendalam di hati publik sepak bola Indonesia. Nama Shin Tae-yong mungkin sudah tak lagi berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun satu hal kini makin jelas, cintanya pada Indonesia belum pernah benar-benar pergi. Justru setelah tak lagi memegang kendali langsung tim nasional, peran Shin Tae-yong terasa semakin dalam dan strategis. Terbaru, ia menjalin kerjasama penting dengan aparel nasional Mills melalui Shin Tae-yong Academy, sebuah langkah besar yang diam-diam sedang membangun fondasi masa depan sepak bola Indonesia. Kerjasama ini bukan sekedar urusan seragam latihan atau sponsor biasa. Di balik logo dan warna kostum tersimpan misi jangka panjang membentuk generasi pesepak bola Indonesia sejak usia dini dengan standar internasional. Mills, yang selama ini dikenal sebagai aparel kebanggaan lokal, kini resmi menjadi mitra utama dalam pengembangan akademi milik Shin Tae-yong. Bagi banyak penggemar, kabar ini terasa menggetarkan, sebab Shin Tae-yong adalah figur yang telah meninggalkan jejak mendalam di hati publik sepak bola Indonesia. Di masa kepemimpinannya, Garuda tak hanya naik peringkat tetapi juga naik mental, disiplin, keberanian, dan kepercayaan diri menjadi identitas baru. Kini, meski tak lagi melatih timnas, ia justru memilih jalur yang lebih sunyi namun berdampak jauh lebih besar. Shin Tae-yong Academy bukan akademi biasa. Konsepnya dibangun langsung dari pengalaman Shin melatih di level tertinggi Asia dan dunia. Metode latihan modern, pembinaan karakter, hingga filosofi bermain diperkenalkan sejak dini. Anak-anak Indonesia tidak lagi hanya diajarkan menendang bola, tetapi juga membaca permainan, menjaga disiplin, dan membangun mental juara. Masuknya Mills dalam proyek ini menjadi sinyal kuat bahwa sepak bola usia dini Indonesia mulai dikelola secara serius dan profesional. Aparel ini bukan hanya menyediakan perlengkapan, tetapi ikut terlibat dalam membangun ekosistem pembinaan. Dari kualitas kostum, standar latihan, hingga citra akademi yang ingin disejajarkan dengan sekolah sepak bola elit Asia, yang membuat banyak orang terharu. Semua ini dilakukan Shin Tae-yong tanpa embel-embel jabatan di timnas. Tak ada sorotan kamera besar, tak ada konferensi pers megah. Ia bekerja dalam senyap menanam benih yang mungkin baru akan terlihat hasilnya 5, 10, bahkan 15 tahun mendatang. Indonesia punya potensi luar biasa, ujar Shin dalam salah satu kesempatan. Yang dibutuhkan hanya sistem yang benar dan kesabaran membangun dari bawah. Kalimat sederhana namun syarat makna. Inilah bukti bahwa cintanya pada Indonesia bukan sekedar kontrak kerja, melainkan komitmen jangka panjang. Bagi para penggemar timnas Indonesia, sosok Shin Tae-yong kini pantas disebut sebagai bagian dari sejarah Garuda. Meski tak lagi memimpin dari bangku pelatih, pengaruhnya justru semakin luas. Ia sedang membentuk generasi yang kelak mungkin akan mengisi timnas senior, membawa Indonesia menembus level Asia bahkan dunia. Kerja sama dengan MILLS juga memberi pesan penting, sepak bola Indonesia tak lagi hanya bergantung pada hasil instan. Fokus mulai bergeser ke pembangunan fondasi, ke usia dini, ke pembinaan berkelanjutan, ke sistem yang kuat. Inilah jalan panjang menuju kejayaan sejati, dan di tengah semua itu, satu fakta tak terbantahkan. Shin Tae-yong adalah bagian dari perjalanan tersebut. Bukan sebagai orang asing yang datang dan pergi, melainkan sebagai sahabat sepak bola Indonesia yang memilih tinggal dan membangun. Mungkin kelak saat seorang bintang besar timnas Indonesia lahir dari akademi ini, publik akan kembali mengingat satu nama. Bukan hanya sebagai mantan pelatih, tetapi sebagai arsitek diam-diam masa depan Garuda. Karena cinta sejati pada sepak bola dan pada Indonesia tak selalu terlihat di papan skor. Kadang, ia tumbuh pelan-pelan, dari rumput lapangan kecil, dari mimpi anak-anak, dan dari tangan seorang Shin Tae-yong yang tak pernah benar pergi. Gelombang pulang kampung pemain abroad timnas Indonesia, kejutan besar Super League, dan pengakuan jujur John Hartman. Apakah ini sinyal kebangkitan Liga Nasional? Atau strategi besar dari pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Sejumlah pemain abroad timnas Indonesia yang selama ini berkarir di luar negeri dikabarkan mulai pulang kampung dan merapat ke kompetisi domestik Super League Indonesia. Fenomena ini langsung memantik rasa penasaran publik. Ada apa di balik arus balik para pemain diaspora ini? Apakah ini sinyal kebangkitan Liga Nasional?
Atau strategi besar dari pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman? Nama John Hartman sendiri kini menjadi sorotan utama. Pelatih berpengalaman yang pernah menangani tim nasional di level internasional ini resmi menakodai skuad Garuda dengan membawa filosofi baru. Di tengah euforia penunjukannya, keputusan beberapa pemain abroad untuk kembali ke tanah air seakan menjadi potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran besar masa depan Timnas Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, pemain Indonesia yang merumput di luar negeri selalu dianggap aset berharga. Mereka membawa pengalaman, disiplin, serta mentalitas kompetisi tinggi. Namun, tak sedikit dari mereka yang kesulitan mendapatkan menit bermain reguler, cedera, adaptasi, hingga persaingan ketat menjadi tantangan berat. Pulang kampung ke Super League bukan lagi dianggap langkah mundur, melainkan kesempatan untuk menghidupkan kembali performa terbaik. Super League Indonesia sendiri kini berada di fase transformasi. Regulasi yang lebih profesional, peningkatan kualitas infrastruktur, serta perhatian publik yang kian besar membuat liga domestik semakin menarik. Klub-klub berlomba menghadirkan pemain berkualitas demi mendongkrak prestasi dan pamor. Kehadiran pemain abroad yang kembali jelas menjadi magnet baik bagi sponsor maupun penonton. Di tengah dinamika ini, John Hartman akhirnya angkat bicara. Dalam wawancara perdananya bersama media nasional, ia menyampaikan ungkapan jujur yang cukup mengejutkan. Saya tidak melihat pulang ke liga domestik sebagai langkah mundur. Justru ini kesempatan emas bagi pemain untuk bermain konsisten, menjaga kondisi, dan membuktikan kualitas mereka setiap pekan, ujarnya tegas. Hartman menekankan bahwa menit bermain adalah kunci utama dalam membangun tim nasional yang kuat. Menurutnya, pemain yang jarang tampil di klub luar negeri akan kesulitan menjaga ritme dan kepercayaan diri. Lebih baik bermain penuh di liga sendiri daripada hanya duduk di bangku cadangan di luar negeri, tambahnya. Pengakuan jujur ini langsung mengubah sudut pandang banyak pihak. Selama ini publik cenderung mengagungkan status abroad sebagai simbol prestis. Namun, Hartman justru menilai kualitas kompetisi dan konsistensi tampil jauh lebih penting. Ia mengaku telah memantau langsung perkembangan Super League dan menemukan potensi besar yang selama ini kurang mendapat sorotan. Lebih jauh, Hartman juga membuka rencana besarnya. Ia ingin membangun sinergi kuat antara klub dan tim nasional. Para pemain yang kembali ke Indonesia akan mendapat pengawasan intensif dari tim pelatih timnas. Program fisik, mental, hingga taktik akan diselaraskan sejak di level klub. Tim nasional tidak bisa berdiri sendiri, fondasinya ada di liga, katanya. Fenomena pulang kampung ini pun memunculkan harapan baru. Para supporter mulai membayangkan Super League sebagai liga yang bukan hanya tempat bermain, tetapi juga pabrik pemain berkualitas untuk timnas. Atmosfer stadion diprediksi semakin hidup, rivalitas klub kian panas, dan kualitas pertandingan meningkat. Namun tantangan tetap besar. Konsistensi manajemen klub, kualitas wasit, hingga jadwal kompetisi harus dijaga agar pemain benar-benar berkembang. Hartman mengingatkan bahwa kembalinya pemain abroad akan sia-sia jika lingkungan kompetisi tidak mendukung profesionalisme. Kita sedang membangun budaya. Ini bukan proyek instan, ucapnya. Di sisi lain, para pemain yang pulang kampung membawa misi pribadi. Mereka ingin membuktikan bahwa pilihan ini bukan karena gagal bersaing, melainkan strategi untuk kembali bersinar. Dengan sorotan publik yang semakin tajam, setiap penampilan akan menjadi ujian karakter. Gelombang kepulangan ini mungkin baru permulaan. Jika sukses, bukan tak mungkin lebih banyak pemain diaspora mengikuti jejak serupa. Super League berpeluang menjadi liga yang disegani di kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia. Pada akhirnya, semua mata kini tertuju pada John Hartman dan kebijakan beraninya. Apakah strategi ini akan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di level internasional? Ataukah justru memunculkan kontroversi baru? Satu hal pasti, sepak bola Indonesia sedang berada di titik persimpangan menarik. Gelombang pulang kampung pemain abroad, liga domestik yang berbenah, dan pelatih baru dengan visi besar semuanya menyatu dalam cerita yang membuat publik tak sabar menantikan babak berikutnya. John Hartman tercengang dan terbakar ambisi. 6 kali timnas Indonesia gagal di final, kini 2026 ditetapkan sebagai tahun pembalasan sejarah. John Hartman melihat potensi besar yang selama ini seperti terkurung oleh trauma kegagalan di momen-momen krusial. Simak penuturan lengkapnya yang bikin dakdikduk mendengarnya.
Ketika John Herdman resmi menangani timnas Indonesia, ia tidak hanya datang membawa papan strategi dan catatan taktik. Ia juga membawa rasa ingin tahu yang besar terhadap sejarah sepak bola negeri ini. Dalam beberapa hari pertamanya, Herdman menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari arsip, statistik, dan perjalanan timnas Indonesia di berbagai turnamen, terutama Piala AFF yang kini berganti nama menjadi Piala ASEAN Cup. Dari situlah sebuah fakta pahit menghantamnya. Indonesia sudah 6 kali melaju ke partai final, namun tidak satu pun berakhir dengan gelar juara. Jujur saya terkejut, ungkap Herdman. Ketika sebuah tim bisa masuk final 6 kali, itu berarti kualitasnya ada. Tapi kalau 6 kali pula gagal, itu berarti ada sesuatu yang harus dipecahkan. Bagi Herdman, catatan ini bukan sekedar sejarah, melainkan tantangan besar yang memanggilnya untuk bertindak. Ia melihat potensi besar yang selama ini seperti terkurung oleh trauma kegagalan di momen-momen krusial. Piala ASEAN Cup, menurut Herdman, adalah turnamen dengan nilai emosional yang sangat tinggi di Asia Tenggara. Setiap pertandingan bukan hanya soal 3 poin atau tiket ke babak berikutnya, tetapi tentang gengsi antar bangsa. Di kawasan ini, juara Piala ASEAN Cup akan selalu dikenang sebagai penguasa regional. Itulah sebabnya sejak awal Herdman tidak ragu menyebut satu target utama. Indonesia harus menjadi juara pada edisi 2026. Target itu mungkin terdengar ambisius, bahkan berisiko. Namun Herdman percaya bahwa sebuah tim besar harus berani menetapkan mimpi besar. Baginya, selama ini Indonesia terlalu sering puas dengan status hampir juara. Ia ingin menghapus mentalitas itu dan menggantinya dengan budaya pemenang. Meski begitu, jalan menuju 2026 tidaklah mudah. Waktu yang tersedia sangat terbatas. Sebelum bicara tentang Piala ASEAN Cup, Herdman harus lebih dulu menghadapi ujian terdekat, FIFA Series pada bulan Maret. Turnamen ini akan menjadi panggung pertama di mana ide-ide Herdman benar-benar diuji dalam situasi kompetitif. FIFA Series adalah fondasi, kata Herdman. Di sanalah saya akan melihat siapa yang siap untuk proyek jangka panjang ini. Ia ingin menilai bukan hanya kemampuan teknis pemain, tetapi juga kedisiplinan, mentalitas, dan kecerdasan bermain. Dalam pikirannya, pemain yang akan membawa Indonesia juara bukan hanya yang paling berbakat, tetapi yang paling siap secara mental. Herdman juga sadar bahwa ia bekerja dalam kondisi yang serba mepet. Jadwal liga yang padat, pemain yang tersebar di berbagai negara, serta waktu latihan yang terbatas membuat setiap sesi menjadi sangat berharga. Ia menuntut intensitas tinggi dan fokus penuh. Tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Satu hal yang sangat ia doakan adalah kesehatan para pemain. Dalam turnamen singkat seperti Piala ASEAN Cup, cedera bisa menjadi pembeda antara juara dan pecundang. Herdman berharap semua pemain terbaik Indonesia bisa tiba di turnamen dalam kondisi prima. Ia tahu bahwa tim yang kuat di atas kertas bisa runtuh jika kehilangan satu atau dua sosok kunci. Di dalam ruang ganti, Herdman mulai menanamkan narasi baru. 6 kali gagal di final bukanlah beban, melainkan bukti bahwa Indonesia selalu berada di jalur yang benar. Yang kurang hanyalah ketenangan dan ketajaman di saat-saat menentukan. Ia ingin para pemain masuk ke setiap pertandingan dengan keyakinan bahwa mereka pantas menang. Para pemain pun mulai merasakan perubahan atmosfer. Mereka tidak lagi sekadar bersiap untuk sebuah turnamen, tetapi untuk sebuah misi. Setiap latihan terasa seperti bagian dari puzzle besar yang akan dirakit menuju 2026. Ada rasa lapar, ada rasa penasaran, dan ada tekad untuk menghapus cerita lama. Bagi para supporter, kata-kata Herdman tentang mengangkat juara terdengar seperti janji yang sudah terlalu lama mereka tunggu. Selama bertahun-tahun mereka menyaksikan timnas jatuh di momen paling menyakitkan. Kini ada seseorang yang datang dan berkata bahwa itu semua harus diakhiri. FIFA Series di bulan Maret akan menjadi titik awal dari segalanya. Dari sana, publik akan melihat apakah timnas Indonesia benar-benar mulai berubah. Apakah ini hanya mimpi indah atau awal dari sebuah revolusi? John Herdman tahu bahwa tekanan akan sangat besar. Namun justru disitulah ia merasa hidup. Ia datang ke Indonesia bukan untuk bermain aman, melainkan untuk menantang sejarah. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, maka pada tahun 2026 Garuda tidak lagi sekedar terbang tinggi, ia akan mendarat di puncak, membawa pulang trofi yang selama ini hanya bisa dibayangkan. Tanpa belanja, tanpa alasan, tantangan besar Michael Carrick di Manchester United.
Manchester United memilih langkah yang cukup berani dengan tidak melakukan pembelian pemain pada bursa transfer terdekat, meski performa tim tengah goyah. Keputusan ini diambil bersamaan dengan penunjukan Michael Carrick sebagai pelatih kepala sementara hingga akhir musim 2025-2026 menggantikan Ruben Amorim yang baru saja dilepas. Dalam proses internal klub, Carrick dipilih di atas oleh Gunnar Solskjaer dan Ruud van Nistelrooy karena dinilai paling mampu menjaga kontinuitas tim. Meski United hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir, manajemen percaya solusi instan lewat belanja pemain bukan jawaban dari masalah yang lebih mendasar. Carrick pun mendapat mandat jelas, memaksimalkan skuad yang ada. Beberapa gelandang seperti Adam Wharton, Elliot Anderson, dan Carlos Baleba memang dipantau, tetapi harga dan ketersediaannya dianggap tidak realistis untuk saat ini. Kabar baik datang dari ruang perawatan, di mana Bryan Mbeumo dan Amad Diallo sudah siap tampil di derby melawan Manchester City. Dengan 17 laga tersisa, Carrick punya waktu untuk meracik ulang performa tim. Menurut Anda, apakah strategi tanpa belanja ini akan membantu atau justru memperparah situasi United? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Pro senior Bella Sanchez mati-matian usai blunder fatal di derby London. Chelsea harus menelan pil pahit saat menjamu Arsenal pada leg pertama semifinal Carabao Cup 2025-2026. Bermain di Stamford Bridge, Kamis 15,1/2026 dini hari WIB, The Blues kalah dramatis dengan skor 2-3 dalam laga yang berjalan ketat dan penuh tekanan. Hasil ini membuat misi Chelsea menuju final semakin berat karena mereka wajib membalikan keadaan di Emirates Stadium pada 3 Februari mendatang. Sorotan utama tertuju pada kiper Robert Sanchez. 2 kesalahan fatalnya berujung langsung pada gol Arsenal dan memicu kekecewaan para pendukung tuan rumah. Namun, di tengah badai kritik tersebut, pelatih Chelsea Liam Rowe Senior justru tampil melindungi anak asuhnya. Ia menegaskan bahwa semua kesalahan adalah tanggung jawabnya sebagai pelatih, bukan sepenuhnya milik Sanchez. Chelsea tertinggal cepat lewat gol Ben White pada menit ke-7 setelah situasi sepak pojok gagal diantisipasi. Awal babak kedua menjadi mimpi buruk ketika Victor Gyökeres kembali memanfaatkan blunder Sanchez untuk menggandakan keunggulan Arsenal. Menurut Anda, apakah sikap Rowe Senior yang pasang badan ini tepat untuk menjaga mental Sanchez atau justru mengabaikan masalah nyata di lini belakang Chelsea? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Drama di Stamford Bridge. Arsenal tundukkan Chelsea 3-2 semifinal masih terbuka. Arsenal meraih kemenangan penting 3-2 atas Chelsea pada leg pertama semifinal Piala Liga Inggris di Stamford Bridge 15 Januari. Hasil ini memperpanjang rekor tak terkalahkan The Gunners menjadi 10 pertandingan sekaligus memberi mereka keunggulan menjelang leg kedua, meski Chelsea masih menyimpan peluang untuk membalikan keadaan. Arsenal membuka skor lewat situasi bola mati. Kesalahan posisi Robert Sanchez dimanfaatkan Ben White yang menyundul umpan Declan Rice, mencetak gol perdananya sejak April 2024. Chelsea mencoba merespons melalui Joao Pedro dan Estevao, tetapi pertahanan mereka tetap rapuh. William Saliba bahkan nyaris menggandakan keunggulan Arsenal sebelum turun minum. Awal babak kedua kembali menjadi mimpi buruk bagi tuan rumah. Umpan Bukayo Saka dan overlap Ben White berujung pada gol Victor Gyökeres dari jarak dekat. Chelsea bangkit setelah Alejandro Garnacho masuk dan mencetak gol indah dari umpan Pedro Neto. Namun Arsenal kembali menjauh lewat kombinasi Gyökeres dan Martin Zubimendi yang dituntaskan dengan sepakan kaki kiri tak terbendung. Menurut Anda, siapa yang lebih diunggulkan lolos ke final? Arsenal dengan keunggulan tipisnya atau Chelsea dengan momentum comeback? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Misi putus kutukan. Rowe Senior tantang rekor buruk Chelsea saat hadapi Arsenal. Liam Rowe Senior mengawali kiprahnya sebagai pelatih Chelsea dengan hasil meyakinkan. Setelah ditunjuk menggantikan Enzo Maresca, ia langsung membawa The Blues membantai Charlton Athletic 5-1 di putaran ketiga Piala FA. Namun, ujian sesungguhnya kini menanti karena Chelsea akan menghadapi Arsenal pada leg pertama semifinal Carabao Cup Rabu 14,1/2026 malam ini. Tantangan Rowe Senior tidak ringan. Chelsea tengah dibayangi rekor buruk melawan rival sekota mereka itu. Dalam 8 pertemuan domestik terakhir, The Blues tak pernah menang, bahkan harus menelan 5 kekalahan. Kemenangan terakhir Chelsea atas Arsenal terjadi hampir 5 tahun lalu, tepatnya Agustus 2021. Bermain di Stamford Bridge pun tak banyak membantu, karena Chelsea juga gagal menang dalam 7 laga kandang terakhir melawan Arsenal.
Laga ini pun menjadi ajang pembuktian bagi Rosenior yang sempat diragukan setelah direkrut dari Strasbourg. Ia menegaskan timnya sudah mempersiapkan diri secara matang. Menurut Anda, mampukah Rosenior memutus kutukan Chelsea atas Arsenal? Tuliskan prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Arsenal menyesal membeli Gyökeres? Pemain baru Victor Gyökeres kini telah tampil sebanyak 19 kali di Liga Utama Inggris. Angka ini cukup besar dan datanya cukup baik untuk memungkinkan kita menarik kesimpulan awal tentang performa striker Swedia tersebut setelah setengah musim bersama Arsenal. Mungkin aspek yang paling mengecewakan dari penampilan Gyökeres selama beberapa bulan terakhir adalah ketidakmampuannya untuk menemukan ruang di area penalti. Gambaran yang berulang dalam pertandingan Arsenal adalah umpan silang dari sayap ke gawang, tetapi Gyökeres tidak pernah berada di sana. Dan dalam pertandingan terakhir melawan Liverpool, Gyökeres sekali lagi bereaksi lambat ketika Rice mengirimkan umpan silang yang ditempatkan dengan sempurna. Mungkinkah ini masalah dengan sistem serangan sayap Arsenal? Alih-alih kekurangan individu Gyökeres, keberhasilan Mikel Merino bermain sebagai striker selama absennya Gyökeres di awal musim menunjukkan bahwa ini mungkin bukan masalahnya.